jualan kak, ya kalian belilah. Kalian belilah produknya dia yang dari Cina, yang dia jual mahal, yang nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya. Gak pernah ke Batu Licin? Nggak pernah. Kasih perbedaan ya buat kalian, biar kalian pinter. Skintific itu produk dari Cina ya, tapi dia jual barangnya. Skintific tuh kasionnya berapa, Cong? 100, 200, 200, 200. Iya, sekitar 100-an kan. Nah, contoh Skintific itu produk dari Cina, sama kayak Salah Saukia ular. Tapi kalau Salah Saukia ular beli produk Cina, dia jual 600.000. Tapi kalau Skintific dia beli produk Cina, dia jual 100 sampai 150. Itu masih wajar. Itu masih wajar. Habis nonton Tanah Air Beta, thank you. Itu ya, gue kasih perbedaan nih. Sama-sama produksi di Cina, mungkin satu pabrik juga, tapi sebetulnya nggak ada yang larang orang beli produk dari Cina banyak dijual di Indonesia. Nggak ada yang larang loh. Gue tidak pernah menyebutkan tidak boleh beli produk dari Cina, tapi produk dari Cina itu rata-rata semuanya murah. Contoh, kita ambil yang sudah yang ada aja ya, orang jualan juga Skintific. Dia ngambil produk dari Cina, cushionnya, tapi dia jualnya masih normal, sekitar 100 sampai 150. Nah, kalau si ular ini abnormal, 600.000. Padahal produk dari Cina, manfaatnya nggak ada guys, manfaatnya nggak ada, ingredientsnya B aja, alias biasa aja. Itu perbandingan biar kalian pinter ya, biar kalian pinter. Gak ada yang bilang tidak boleh beli produk dari Cina. Kalau geng ular bilang tidak boleh beli produk dari Cina, katanya si perempuan dajjal, budek, berarti kupingnya budek. Susah kalau orang udah hatinya udah licik, apapun yang keluar dari mulut kita pasti di apa namanya, dikarang-karang sama mereka, gitu. Itu contoh yang paling sederhana yang kalian bisa compare. Yang dibikin sama ular di Cina harganya nggak lebih dari 10.000 tuh. Jadi balik lagi ke kalian para customer, kalian yang punya uang, kalian mau beli silahkan, nggak beli berarti kalian mengamankan uang kalian dengan baik dan benar. Karena masih banyak produk-produk Cina ya yang dijual murah-murah, sama aja ingredientsnya kayak punya si keluarga ular Salah Saukia ya. Dia mau jadi nanas kek, dia mau jadi apa, go ahead. Itu untuk menyenangkan dirinya. Karena apa? Karena dia sudah tersungkur, sudah jatuh. Rasa kepercayaan customer sudah hilang jauh karena kebohongan dia sendiri, kedengkian dia sendiri, kelicikan dia sendiri. Rasakan ya, terima dengan baik, telan masukin ke hati. Ya kan? Lu mau ngatain gue apa kek ya, keluarga ular and the gang plus babu-babunya, silahkan. Yang penting satu, kalian sudah tidak punya kepercayaan lagi di Republik Indonesia ini. Lu mau jual sayur sekalipun orang tidak akan percaya lagi. Kasih tahu Salah Saukia ular ya.
Lu mau teriak-teriak jadi nanas kayak, lu mau teriak-teriak jadi teong, lu mau teriak-teriak pun jadi pakai filter ular pun nggak ngaruh di hidup gue, karena nama lu udah turun merosot jauh ya, sampai ke keset karena kelakuan lu sendiri. Ular Salasokia Ular and the gang, family ular, itu kelakuan lu sendiri. Terima telan. Lu mau ngatain gue apa, katain. Sudah cukup masa kejayaan lu dengan menipu customer, udah cukup. Sekarang lu mau jual banting harga, jual sedekah sekalipun nggak ada yang beli. Guys, di TikTok itu punya sistem yang namanya buzzer. Buzzer untuk ketika orang lagi live jualan seolah-olah di check out, sold out, padahal enggak. Itu ada. Nah, makanya gue bilang ya, kalau nyerang orang itu poin-poinnya aja, jangan melebar kemana-mana. Karena gimana ya melebar kemana-mana, serang individunya aja. Ini kalau si Salasokia and the gang, family ular ini plus babu-babunya udah melenceng kemana-mana, ke A, ke B, ke C, sampai ke Z, nggak duduk permasalahan. Mending kalau yang diomongin bener. Rata-rata karang-karangan mereka semua. Si ular ini nggak akan pernah bisa lagi cari uang. Mereka itu cari uangnya lewat jualan produk. Produknya mereka udah hancur, udah hancur, memang hancur. Cuman dulu nggak ada yang speak up, nggak ada yang kasih tahu ke kalian. Jadi kalian terpancing, terbawa dengan live jual ambiar, jual rugi, jual sedekah. Itu kalau sekarang udah nggak ada, udah turun merosot. Apalagi ini mau tahun baru ya kan. Banyak kok di TikTok tuh rata-rata yang jualan itu produk dari Cina. Rata-rata hampir 95% produk yang dijual di TikTok itu adalah made in China. Tapi para owner ini yang menjual produk-produk dari Cina ini tidak memarkup harganya begitu tinggi. Beda sama ular family ini. Kalau dia foundation yang kayak Kelly aja cuman 30.000, dia bisa jual 600.000. Itu bukan lagi penjual yang baik, nggak boleh itu. Kalau kita beli harga grosiran, let's say cushionnya cuman 15.000, ya kita markup aja semasuk akalnya. Contoh, gue bikin misalkan cushion 15.000, ya gue markup aja cepet, atau gue markup aja jadi 130, ya kan, masih dapat untung, Belum ada guys di dunia ini semua pengusaha mau jual harga ambiar, harga rugi, jual rugi setiap hari, setiap minggu. Nggak ada guys, nggak ada. Cari mana pengusaha mana yang jual produknya setiap hari dengan harga jual rugi. Sebut siapa? Coba kalian bisa cari nggak di Google. Doktif katanya punya produk bikin juga dari Cina, tapi dia jual nggak pernah lebih dari 100.000. Coba, nggak pernah. Skintific deh, nggak usah jauh-jauh. Banyak produk-produk, rata-rata Skintific itu produknya dari Cina, tapi dia jual tuh under 100. Coba sebut pengusaha mana di dunia ini, gak usah dunia deh, terlalu besar, di Indonesia ini yang jual hampir setiap hari harga jual rugi.
Nah, kalau si SS Uler Family ini, karena dia tahu dia belinya harga berapa, dia sosokan naikin, dia sosokan jual rugi. Padahal dari jual rugi itu masih dapat untung banyak banget karena harga yang dia beli. Siapa itu, Pak? Innalillahi. Kenapa sih? Kenapa? Innalillahi. Motor ya? Kayaknya kena sengatan ini Bu, yang listrik itu loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ngapa diliatin kagak dibantuin sih? Kebiasaan orang Indonesia ya. Ada yang kesengat listrik guys. Kalian jangan, ini lagi musim hujan ya, kalian jangan keluar kalau nggak perlu-perlu amat, karena kan banyak pembangunan nih sekarang di Jakarta. Kalian kesengat listrik. Selamat hari Ibu Kak, terima kasih. Oh hari ini hari Ibu. Oh tanggal 22 ya nih. Oh iya, selamat hari Ibu ya buat kalian semua yang sudah menjadi ibu, yang akan menjadi ibu. Selamat hari Ibu. Semoga kita bisa menjadi ibu-ibu yang kuat. Apa rasanya ulet jati? Rasanya ulet jati kayak gorengan aja guys. Kayak goreng. Kalian sebagai rakyat TikTok, kan orang-orang nih sekarang pada getol live di TikTok. Kalian harus udah pintar memilah-memilih produk. Ingat, apapun yang dipakai di muka kalian, mau itu skincare, mau itu kosmetik, kalau ingredientsnya hancur, kalau ingredientsnya berbahaya, lambat laun kalau kalian pakai dalam jangka waktu yang panjang, kalian bakal kena yang namanya kanker kulit. Itu nggak main-main guys. Kalian bisa lihat di Google, baca kalau kalian punya waktu luang. Nanti awal-awalnya iritasi dulu, habis iritasi kemerahan, habis kemerahan gatal-gatal, ya habis gatal-gatal, nah meresaplah dia masuk ke kulit nomor level 1, level 2 paling dalam, baru nanti akan terjadinya kanker kulit. Hati-hati. Saya nggak pakai Skintific, saya nggak pakai, cuman saya memberikan contoh produk yang sama-sama dibeli dari Cina. Skintific itu produk Cina guys, tapi Skintific tidak mengambil keuntungan begitu besar. Tetap ada keuntungannya, karena Skintific dikeluarin caution juga, dia jual sekitar 100 sampai 150. Nah kalau si Salesaukia Uler Family and the Gang, dia jual 600.000 guys, dengan iming-iming kemasan yang bagus. Padahal kan kemasan nggak perlu bagus, yang penting isinya, bukan kemasannya tapi isinya ya. Kalian kan nggak pakai kemasannya, kalian kan pakai isinya, benar nggak? Kalian lihat aja produk-produk brand-brand mahal, brand-brand mahal, kalian lihat potnya, kalian lihat packagingnya, sederhana semua guys. Gak ada tuh bling gak ada tuh yang mewah-mewah, semua sederhana. Kalau kalian lihat, kalian pergi ke mall, let's say kalian pergi ke Senayan City, kalian pergi ke Plaza Senayan, kalian lihat, semakin produk itu mahal, semakin produk itu bagus, semakin packagingnya sederhana, semakin potnya sederhana, semakin botolnya sederhana. Gak ada guys bling dikasih mutiara, ya enggak. Itu kalau itu tuh biasanya produk-produk yang apa namanya, kalau produk-produk yang sekali-sekali nongol tuh per event apa sih, apa sih namanya itu kalau kayak gitu tuh. Misal ya, let's say ada namanya produk Lamier, dia akan ngeluarin potnya begitu bagus, itu seasonal, limited edition, iya benar.
seasonal limited edition. Jadi nggak semua produknya bentuknya begitu. Yang limited ya betul. Itu kalian customer, kalian harus pintar memilah-milih produk untuk dipakai di muka kalian dengan jangka waktu yang super panjang. Skincare itu pemakaiannya bukan seminggu 2 minggu. Skincare itu pemakaiannya seumur hidup. Ketika kalian beli produk yang busuk, produk yang jelek, produk yang berbahaya, yang akan kena akibatnya adalah badan kalian sendiri, bukan badan para owner. Owner nggak peduli kalian mau kena kanker kulit kek, kalian mau iritasi, kalian mau flek, kalian mau bopeng, kalian mau kemerahan. Salah Sokyo Uler mana peduli, nggak peduli dia. Yang penting duit dia banyak, dia bisa flexing, dia bisa beli barang-barang yang dia inginkan, dia bisa ngeberangkatin babu-babunya ke luar negeri. Nah, itu yang hanya ada di otaknya. Mereka tidak akan mementingkan kesehatan kalian. Mau kalian meningsoy kena kanker sekalipun, mereka tidak akan peduli. Begitu. Miss Glow bagus, yang punyanya Mbak Sandi bagus. Karena si Mbak Sandi udah punya pabrik sendiri. Dan dia punya dokter-dokter untuk meracik ingredients yang memang cocok untuk dipakai sama rakyat Indonesia yang beriklim tropis. Ingat ya, Indonesia itu beriklim tropis. Jadi kalian harus pakai skincare yang benar-benar cocok untuk di iklim tropis dan hanya hujan saja. Kan di Indonesia ini musim cuma 2, tropis dan hujan. Tropis itu panas ya. Iya. Gitu. Contoh lagi satu, seperti di Makassar. Di Makassar itu kan banyak sekali owner-owner penjual merkuri hidrokinon ya. Salah satunya Mira Hayati Dugong, NRL, Maxi, Fanny France. Ini menurut salah Sokyo Uler and the Gang. Nah, tapi jangan salah, di Makassar juga masih banyak owner-owner skincare yang ngejual produknya tidak bermerkuri dan tidak berhidrokinon plus ber-BPOM. Ada namanya The SARS. Nah, itu bagus produknya. Karena gue pernah ketemu ownernya mukanya mulus, putihnya putih bersih, mukanya tidak berflek. The SARS bagus. Buat kalian di daerah Sulawesi, kalian boleh pakai The SARS. Karena masih banyak ternyata orang-orang yang tidak mau, owner-owner skincare yang tidak mau menyelakakan orang atau mengambil keuntungan yang begitu banyak, masih banyak. Salah satunya The SARS. Nah, kalian boleh tuh Sulawesi dan sekitarnya beli skincare-nya The SARS Putri Duyung. Sudahlah guys, pokoknya zaman sekarang itu kalian harus pintar ya. Jangan tergiur lagi sama jual harga rugi. Jangan tergiur lagi jual harga ambiar. Untuk produk skincare, body care, jangan percaya lagi. Sudah, ini udah dikasih pelajaran yang sangat berharga untuk kalian ini. Sayangi kulit kalian, sayangi duit kalian. Beli yang pasti-pasti aja, beli yang tidak ada bahan berbahaya. Kalau bisa udah ya, memang dulu tuh gue happy banget loh sejujurnya. Produk Cina itu tidak boleh masuk. Karena kasihan banget sama produk-produk UMKM yang ada di Indonesia, akhirnya harus harus bersaing dengan produk Cina yang murah banget, yang ingredientsnya ya B aja. Kasihan sebetulnya, tapi ya udah.